Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Gervin Novario SPD, beserta program pendidikan profesi guru Kementerian Agama tahun 2025 di program studi pendidikan sejarah LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 201072520013 dengan nomor peserta 994428001023. Video praktik pembelajaran ini diambil di kelas 11.1 digital di Madrasah Aliyah Negeri 1 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pembelajaran ini menggunakan materi faktor dan dampak kedatangan bangsa Eropa di Nusantara. Rekaman ini diambil pada hari Kamis 28 Agustus 2025 pada pukul 10.04. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, baik anak-anak. Ini pelajaran yang saya betul? Pelajaran sejarah Indonesia ya. Gimana? Apa kabar? Luar biasa, Allahu Akbar. Luar biasa. Kamu kayaknya agak lemes habis makan kan? Sudah makan tadi istirahat? Sudah, alhamdulillah ya. Takutnya kalau udah nggak berakhir tangannya itu berarti energinya masih kurang. Betul sekali ya anak-anak sekalian. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pelajaran pada hari ini, coba kita periksa dulu kebersihan kelasnya. Udah bersih belum? Ya, kalau ada sampah-sampah yang terlihat, silakan diamankan terlebih dahulu, simpan dulu. Karena kelas bersih itu memberikan aura yang positif bagi ruang belajar kita. Betul tidak kira-kira? Betul. Baguslah. Betul ya? Ya. Berikutnya anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran biar mendapatkan berkah dari pelajaran itu sendiri, saya minta untuk berdoa terlebih dahulu. Saya minta siapa yang bisa membantu? Ya, silakan Zul. Tolong dibantu untuk berdoa. Memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita untuk mengangkat tangan dengan berdoa di dalam hati saja. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya periksa kehadiran dulu ya. Ya. Saya periksa kehadiran dulu anak-anak. Ya. Ahmad Zulkarnain ada? Ada Pak. Oke. Alif Akbar, Ananda, Anindya, Akila, Dispen, Aureliza, Azahrin, Dispen ya. Bilkis, Dika, Hadir. Fahmi, hadir Pak. Rizka, ini dispen kegiatan apa? Oh, pramuka ya? Oh iya, Bapak. Galin ada Galin? Gea? Oh, dispen juga. Hafizatun, Kalisa, Lintang, Mazaya, Ahmad Hafiz, Fahri, Sakit, Zaki, Ilham, hadir. Nabil, hadir. Rizky, hadir Pak. Rizky Sampurna, oke. Nur Hasanah, Yusra, ada Yusra ya. Putri Sabria, Putri Sri Ayu, hadir. Raka, hadir. Rizka, Sazia, Yuda, Sakit, Zubaida, hadir. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman kita yang sakit nanti segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Mereka yang sedang mewakili kegiatan dari madrasah untuk keluar, mudah-mudahan diberi kelancaran. Amin. Amin. Baik anak-anak sekalian, ya sebelum kita memulai materi kita, saya ingin mengajak kalian apa ya, melantunkan jargon pelajaran kita ya. Masih ingat? Coba dulu ya. Coba 1, 2, 3. Belajar sejarah
Sejarah Indonesia, identitas bangsaku. Tepuk tangan dulu. Ya, anak-anak sekalian, itu sesuai jargon sejarah Indonesia, identitas bangsaku. Artinya, kalau Anda memahami sejarah Indonesia terutama, maka kalian akan kenal dengan identitas bangsa Indonesia. Apalagi masyarakat kita ini heterogen, banyak suku, banyak bangsa, banyak ras, banyak agama. Maka penting sekali untuk mempelajari sejarah Indonesia ini. Mengapa sejarah Indonesia itu penting? Kembali lagi, sejarah Indonesia itu ada karena Indonesia ini berkembang. Dari sebelum ada nama Indonesia, sekarang hari ini sudah ada nama Indonesia. Selama proses tersebutlah, dari berbagai macam peristiwa, perjuangan, ya, untuk mendapatkan kemerdekaan, mencapai mempertahankan kemerdekaan sampai ke hari ini, itu semua berkaitan dengan sejarah Indonesia. Penting kita pahami. Kenapa? Identitas. Suatu bangsa itu tidak tiba-tiba muncul jadi bangsa. Ada sebuah proses panjang yang mereka lalui. Sama kayak kalian, sampai ke titik ini banyak tak yang sudah dilewati? Banyak kan? Banyak. Susah, senang, sedih, sakit hati, bahagia, semangat, terpuruk, overthinking. Betul tidak? Betul. Tapi berhubung kalian tidak berpengaruh untuk orang banyak, belum jadi sejarah. Kalau Indonesia berpengaruh untuk orang banyak. Baik, sudah siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah, kalau sudah siap. Kalau sudah siap, saya akan coba tanya dulu. Kemarin materi kita masih ingat materi apa sebelumnya? Mengantar kolonialisme dan imperialisme. Artinya kita memahami konsep daripada kolonialisme dan imperialisme. Hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut, yaitu berkaitan dengan faktor dan dampak kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Ya, masih ingat ya? Ya. Baik, anak-anak, sebelum saya masuk ke materi, saya akan membacakan atau menunjukkan kalian apa sih yang harus kita capai selama proses pembelajaran ini. Iya. Ya, kelihatan anak-anak semua? Ya. Yang di belakang kelihatan? Kelihatan ya? Baik, anak-anak. Yang kita akan bahas adalah faktor dampak kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Selanjutnya, apa capaian yang harus kita raih? Ya, tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor pendukung yang memungkinkan bangsa Eropa melakukan pelayaran dan kolonialisme di Indonesia. Nah, Anda harus memahami apa yang menjadi faktor pendukung, pendorong orang Eropa jauh-jauh dari Eropa menuju Nusantara. Apa yang dihadapi? Laut, hambatan, badai, teknologi yang terbatas untuk sampai ke Nusantara. Berikutnya, peserta didik mampu memetakan jalur pelayaran bangsa Eropa yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris menuju pusat rempah-rempah yang ada di Indonesia. Anak-anak nanti harus memahami bagaimana jalur yang mereka lalui dari Eropa sampai menuju Nusantara. Masih ingat Eropa di mana? Masih, tentunya ya. Eropa itu dikenal dengan apa dulu yang kalian ingat? Yang kalian tahu lah. Eropa tahu? Yang kalian tahu? Benua, betul. Benua yang seperti apa Eropa? Orang-orangnya seperti apa? Berkulit putih. Orang kita berkulit putih enggak? Tidak. Orang kita berkulit warna. Apalagi yang kalian tahu dengan Eropa itu? Apa? Kalau manusianya itu mata biru kan, Pak? Mata biru, bermata biru. Ya, betul sekali itu. Hidung mancung, mancungnya betul-betul mancung ya, genetik gitu bawaan. Satu lagi cuacanya, ya tinggi, besar orangnya. Cuacanya dingin, karena dia ada salju. Cuaca dingin itu masuk ke iklim apa? Subtropis. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kalian. Baik, anak-anak sekalian, berikutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk kolonialisme, imperialisme yang diterapkan bangsa Eropa di Indonesia. Terakhir, anak-anak mampu menyimpulkan dampak daripada kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Nusantara. Menyimpulkan bisa ya? Dari banyak yang kita dapat, terus kita ambil kesimpulan, tarik kesimpulan. Dan itu sesuai pemahaman Anda masing-masing. Baik, anak-anak sekalian, sebelum mulai pembelajaran, nanti kalian akan melakukan diagnostik terlebih dahulu ya.
diagnostik ini untuk memahami asesmen awal bagaimana pembelajarannya. Sebelumnya kalian belum pernah pelajari, tahu atau belum mengenai materi ini, kemudian bagaimana dia belajar dan kalian sukai. Jadi boleh anak-anak diklik asesmen diagnostiknya di halaman website yang sudah saya share tadi di pakgap.site. Itu boleh dicari di bawah sekali ada gambar anak ini, kemudian diklik diagnostik 1. Sudah ada yang terbuka? Iya, silakan lihat dulu gambarnya sudah terbuka. Iya, silakan diklik, dimasukkan namanya. Baik, anak-anak sekalian, sudah kita tadi jam pembelajaran sudah saya bacakan. Selanjutnya anak-anak semua kita akan melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri. Apa tadi materinya? Yang akan kita pelajari faktor dan dampak di Indonesia. Ya, ini Nusantara boleh. Oke, lanjut. Lah kita next berikutnya. Nah ini peraturan yang harus kalian ikuti selama proses saya menjelaskan. Peraturan pembelajaran on time, kita tepat waktu sesuai. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan mengacungkan tangan. Tunjuk tangan. Raise your hand. Selanjutnya fokus. Fokus, lihat saya terlebih dahulu. Nanti ada sesi kita project based learning. Itu menyelesaikan masalah menggunakan menyelesaikan masalah pernah nggak? Jadi berdasarkan masalah itu kita cari jalan keluar dan solusinya. Nanti pelajaran kita seperti itu. Ini saya bagi kelompok. Lanjut, berbicara. Kalau tidak diminta, jangan berbicara. Tapi waktu berdiskusi, kalian berhak untuk melakukan proses komunikasi dan pembelajaran. Ya, kita tunggu dulu. Nah, selanjutnya dilarang makan. Selanjutnya handphone di mode hening. Baik anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai pelajaran, tadi materi kita tentang faktor dan dampak kolonialisme bangsa Eropa di Nusantara. Lanjut sebelum itu, saya mau tahu dulu, kalian tahu nggak barang ini? Apa yang kalian pakai? Kita yang tahu. Iya baik, siapa namanya? Putri. Ya, apa itu? Yang pertama itu lada atau kelapa. Lada, betul. Yang kedua itu jahe. Ya, jahe. Ya. Yang ketiga itu kayu manis. Ini kayu manis. Baik. Kalau dari 3 ini 2 yang betul. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Yang siapa yang dengar? Kunyit. Kunyit Pak. Kunyit ya. Kunyit. Iya, itu Kayu manis. ya, coba kita lihat. Ada lada, jahe, kayu manis. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian. Nah, ini namanya apa? Rempah-rempah. Pernah lihat pasar kan? Pernah lihat di dapur rumah? Nah, kenapa? Ini tidak terlepas daripada masakan Indonesia. Jangan cuma masakan Indonesia, tapi masakan seluruh dunia ini butuh rempah-rempah. Ada lada, cengkeh, kayu manis, pala, jahe, kunyit, kapulaga, vanili adalah rempah-rempah dari Nusantara yang bisa didapatkan banyak di Nusantara. Komoditas atau barang perdagangan yang berharga ini paling dicari bangsa Eropa pada abad penjelajahan, abad ke-14, 15, 16. Kemudian fungsi rempah-rempah, apa fungsinya? Ada sebagai pengawet, penghangat tubuh, selanjutnya pemberi rasa aroma, bahan obat-obatan, komoditas perdagangan yang menguntungkan. Konon katanya, nak dulu lada itu 1 genggam lebih mahal daripada emas. 1 genggam itu. Kenapa? Karena sulitnya didapat barang ini. Sulit. Kenapa sulit? Eropa bisa tak nanam rempah-rempah? Ada yang bisa jawab? Eropa bisa tak kira-kira menanam rempah-rempah? Tidak bisa. Irham, kenapa tidak bisa Irham? Beda iklim. Kalau iklim kita tropis. Kalau iklim di Eropa tropis. Ini sangat sulit tumbuhan rempah-rempah ini tumbuh
berkembang di lingkungan subtropis. Tapi kalau di Indonesia itu tumbuh berkembang. Oke, lanjut. Nah, itu tadi ada rempah-rempah. Kemudian saya lanjutkan. Nah, di sini. Ini Eropa ya. Ini kawasan Asia. Pusat rempah-rempah. Di bawah sini ada Nusantara. Nah, ini jadi ilustrasi pikiran orang-orang mana tadi? Apa yang kalian lihat di bawah itu? Naga. Orang Eropa mikir kalau berjalan jauh sekali itu sampai ke ujung itu akan jatuh ke ujung dunia. Satu lagi dimakan? Naga. Oh, naga. Cak mana naga? Besar. Cak itulah Pak kira-kira naga. Iya betul. Ya lanjut ya. Kita lanjutkan. Komoditas jalur yang dari jalur sutra atau dari Cina menuju Eropa tadi ada porselin, ada kain sutra, ada rempah-rempah, ada gading gajah, dan bubuk Mesiu. Oke, lanjut lagi. Nah, anak-anak sekalian, coba lihat di depan. Lihat di depan. Bagaimana salah satu faktor yang mendukung proses daripada kedatangan bangsa Eropa jauh-jauh dari Eropa menuju Nusantara. Lanjut. Ini kawasan dari lanjut, kita lanjut. Nah, di sini tahu nggak tempat ini apa? Belum tahu, belum pernah lihat ya. Ini ilustrasi dari sebuah tempat namanya di ujung Turki dan Eropa di tengah-tengah, namanya Konstantinopel. Pernah dengar itu? Ini ilustrasi jatuhnya Bizantium. Coba kalian lihat di depan ada sebuah gambar. Ini jalur pelayaran. Di sebelah ini namanya kapal karavel. Ini teknologi. Kapal karavel namanya. Teknologi orang Eropa untuk membangun kapal yang digunakan melakukan pelayaran antar samudra. Ini yang dipakai. Kemudian setelah penemuan teknologi ini yang luar biasa, perkembangan teknologi kapal perkapalan, selanjutnya mereka mencari rempah-rempah, selanjutnya mereka memulai ilmu pengetahuan kartografi atau pemetaan mulai berkembang. Apa kartografi tadi? Pemetaan. Jadi itu kalian lihat di gambar peta-peta itu ilmu kartografi namanya. Ya. Nah, selanjutnya ada lagi. Tahu kompas? Berapa? Setelah daripada penemuan ada teknologi apa tadi? Teknologinya perkapalan. Selanjutnya teknologi pemetaan. Selanjutnya ada apa namanya tadi? Kompas. Temuan kompas. Ini ada sebuah negara yang melakukan pelayaran yang awal, yaitu satu Portugis, dua Spanyol. Ada satu lagi setelah itu menyusul, kemudian ada Inggris. Betul kan? Inggris. Ada Portugis, Spanyol, Inggris. Kemudian selanjutnya ada Belanda ngikut, ada Prancis. Oke. Ini ada sebuah kawasan pencetus pertama kali melakukan pelayaran mengelilingi muka bumi. Satu menuju barat, satu menuju timur. Itu ada satu Portugis. Selanjutnya ada Spanyol melakukan timur. Portugis tadi melakukan pelayaran dari sisi-sisi apa namanya ini? Benua apa tadi? Afrika. Melakukan pelayaran sampai ke Tanjung Harapan. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ada satu video yang bisa kita tonton. Ya, ada materi baik dari gambar, PPT, ada video juga. Anak-anak bisa nanti melihat, kita putar dulu. Kok bisa? Tiap kali kita dengar kata penjajah yang ada di bayangan kita pasti sosok berkulit putih berhidung mancung dan berkulit. Iya, itu karena 5 dari 6 yang antaranya berasal dari. Baik anak-anak semuanya, jadi kita akan melaksanakan diskusi pembelajaran kita berbasis problem based learning atau project based learning ya. Nanti kalian akan menyelesaikan masalah yang saya siapkan di LKPD dan kalian akan menjawab kemudian mempresentasikan. Nah, ini tugas fungsi kerja kelompok. Kenapa ini penting? Karena di satu sisi kalian harus menguasai apa yang sudah kita pelajari. Ada QR, selanjutnya ada fakta sejarah, selanjutnya ada tugas kelompok, selanjutnya ada penilaian apa yang harus dinilai dan kemudian refleksi. Baik, 1,
Kelompok penjelajah, beri tepuk tangan yang meriah dulu. Iya. Boleh angkat tangan, boleh berekspresi ya. Jadi biar ramai. Selanjutnya kelompok kedua ada kelompok ilmuwan sosial. Kita sambut kelompok ilmuwan sosial. Selanjutnya kita sambut kelompok jurnalis sejarah. Selanjutnya kita sambut kelompok pelaut. Diskusi mencari QR ya. Ada scan QR berkaitan materi, bisa lihat di situ ya di lembar berapa ya? Lembar ketiga. Oh, refleksikan itu nanti bareng-bareng kita buatnya ya. Siswa nanti bareng-bareng kira-kira apa yang perlu kita ingat-ingat kembali dari pelajaran yang sudah kita lewati yang ini. Kemudian apa sih pengalaman belajar yang didapat? Sudah siap, maka dari itu kita akan presentasi hasil daripada pemecahan masalah kalian dari LKPD, dari kelompok ini tadi kelompoknya penjelajah, ilmuwan sosial, jurnalis sejarah, dan satu lagi pelaut. Oke baik, kita beri kesempatan pada kelompok jurnalis sejarah dulu untuk memberikan penjelasan daripada proyek ekonomi karena bangsa Eropa membeli rempah-rempah dari Indonesia serta mendapat perkembangan pengetahuan, modernisasi, dan perkembangan bahasa dan sastra. Tapi dampak negatif juga menyebabkan berkontribusi untuk melakukan penjelajahan terhadap jalan menuju Asia. Bangsa Eropa mencari jalan lain agar dapat menuju ke Asia tanpa harus melewati daerah Turki. Bangsa-bangsa tersebut seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda dan Inggris kemudian melakukan ekspedisi pada jalur laut yang berlangsung di daerah wilayah Timur Asia agar dari Inggris itu datang ke Indonesia dari rempah-rempah seperti lada, pala, cabai, dan kayu manis yang harganya itu sangat mahal di Eropa. Dan kenyataannya yaitu Belanda mendirikan VOC pada tahun 1602 untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku dan Nusantara. Yang kedua yaitu glory. Glory ialah kejayaan atau kekuasaan. Manfaatnya itu sedikit, yaitu dikenalnya teknologi baru, transportasi, senjata, dan komunikasi. Kedua, masuknya pendidikan modern yang melahirkan kaum terpelajar. Juga penyebaran agama Kristen, Katolik, dan Protestan. Kesimpulannya yaitu secara keseluruhan kerugian jauh lebih besar karena bangsa Indonesia kehilangan kemerdekaan dan kedaulatan atas tanah air. Cukup itu aja jawabannya. Baik, terima kasih yang telah menyimak kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan kepada Allah, kami mohon ampun. Assalamualaikum sejarah, bahkan sampai kelompok laut itu jawabannya semua sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ada hal-hal mungkin yang kurang, tapi semua tertutupi antara kelompoknya. Jadi tepuk tangan dulu tekan dulu. Ya ini berarti apa namanya secara teori kita sudah menguasai bagaimana dampak dari faktor dan dampak dari kolonialisme dan kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Anak-anak sekalian perlu diketahui dalam pembelajaran ini kita akan memetik sebuah makna yang tersirat, yaitu bagaimana sebenarnya kedatangan Eropa itu sendiri ada positif ada negatif. Menurut pendapat dari kelompok ilmuwan, betul lebih banyaklah kerugian daripada manfaat yang didapat oleh bangsa Indonesia. Apalagi penderitaan itu dialami bangsa Indonesia selama ratusan tahun. Di sisi lain, modernitas bangsa Indonesia terjadi. Mengenal teknologi transportasi, mengenal teknologi telekomunikasi, kemiliteran, senjata, kemudian teknologi-teknologi pabrik, ya industrial, maka itu juga membangun modernitas di wilayah Nusantara. Tapi kembali lagi, semua ini terjadi karena sebuah pola sebab dan akibat. Jadi anak-anak tanpa
awalan dari kedatangan bangsa Eropa itu sendiri, sejarah Indonesia pada hari ini tidak akan terbentuk. Ya, itu tidak akan terjadi. Maka dari itu kita sebagai manusia harus selalu mengambil hikmah dari pelajaran itu sendiri. Kita mendapatkan kesempatan di masa yang merdeka ini. Tidak sempat kalian kerja rodi, pernah kerja rodi, bangun kereta, bobol membuat goa di gunung, belum pernah. Nah, kalian bersyukur hari ini kita mengalami masa modernitas dengan kebebasan, kemerdekaan, dan pendidikan terutama. Karena orang-orang koloni itu paling takut rakyat di bumi itu menjadi pintar. Hari ini kita berkesempatan untuk merasakan bagaimana nikmatnya di dunia yang merdeka. Maka jaga baik-baik kemerdekaan tersebut. Jadilah orang yang baik, orang yang benar, dan bertanggung jawab kepada nusa dan bangsa. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua yang ada di kelas. Dan izin saya coba kita lihat dulu. Jadi simpulkan dari pembelajaran itu sendiri bahwasanya bangsa Eropa itu datang jauh-jauh. Salah satunya tadi ada katanya rempah. Selanjutnya karena sulit mendapat rempah-rempah, langka gara-gara wilayah Konstantinopel tempat mendapatkan rempah-rempah itu sudah dibatasi. Selanjutnya penemuan teknologi perkapalan, teknologi kompas, teknologi pemetaan. Selanjutnya apa? Selanjutnya apa yang disampaikan oleh kalian tadi? Semangat menyebarkan agama, prinsip yang disampaikan oleh orang-orang Katolik pada masa itu untuk menyampaikan agama Kristen sampai ke seluruh dunia. Iya, itu daripada pembelajaran kita hari ini. Dan yang pastinya anak-anak sekalian, ini sebagai sebuah informasi pengetahuan baru dari kita untuk mendapatkan untuk ke depan bagaimana mencek apa yang kurang dan apa yang lebih dari pelajaran ini, apa yang mengasihkan, apa yang membosankan dari pelajaran yang sudah kita sampaikan pada hari ini. Dan tentunya anak-anak, sudah saya sampaikan sebelumnya bahwasanya belajar itu sebuah proses untuk memahami dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi selama proses belajar jangan takut salah, karena menyampaikan pendapat pun akan ada sudut pandang Anda. Jadi berani ke depan itu salah satu bentuk bagaimana belajar yang baik. Berani untuk menyampaikan pendapat itu bagaimana mensuarakan isi kepala kita. Bagaimana kemudian menyampaikan jawaban itu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Itulah yang bisa kita petik dan kita pelajari pada hari ini. Dan anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut boleh buka dulu smartphone-nya, kita ada evaluasi. Ya, podcast 2 sudah dibuka? Ya, silakan di scroll. Kita ada post test daripada materi hari ini. Silakan diklik gambarnya dan masukkan nama. Masukkan nama, kita post test. Sudah? Jangan lupa masukkan nama ya. Sudah diklik? Ya, silakan dijawab. Yang baik, itu soal-soal post test, silakan dijawab. Ya, baik anak-anak semua, terima kasih telah melaksanakan post testnya pada siang hari ini. Alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Dan anak-anak sekalian, setelah post test ini saya harap perubahan yang baik akan terjadi dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Sudah selesai teman-teman. Terima kasih anak-anak. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Oh ya, sebelum mengakhiri mari apresiasi sekali lagi untuk diri kita. Hari ini minggu depan pertemuan kita akan membahas berkaitan dengan penjajahan atau kolonialisme oleh bangsa Inggris di wilayah Nusantara.
Ya, terima kasih, itu saja. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf jika penyampaian Bapak ada yang kurang tepat, kurang baik atau salah dalam perkataan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.